Dengan sukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan, firman Tuhan, dan sakramen baptisan akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Saudara-saudara, marilah berdiri, bersujud di hadirat Tuhan dan ucaplah syukur kepada-Nya. Dengan menyambut kehadiran firman Tuhan dan pelayannya di tengah persekutuan kita dalam pujian Yesus telah datang, Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2. Kita teruskan ibadah pagi ini dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami perintahkan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita melimpah atas saudara sekalian dan melimpah atas semua. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami datang bersujud dalam ucapan syukur yang tak terhingga. Kami sungguh mengagumi kasih-Mu karena dalam ketidaklayakan kami, Engkau memberikan bagi kami hati yang rindu untuk datang dan mengambil bagian dalam persekutuan umat-Mu. Kami sadar bahwa kami masih mengandalkan diri kami sendiri dalam menjalani hidup ini. Terpuruk dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami terpusat pada masalah-masalah yang kami hadapi, sehingga hari-hari kami terasa sangat sulit dan berat. Kami merasa seakan Tuhan sangat jauh dari kami. Tuhan tidak memahami dan mengerti akan kesulitan hidup dan masalah yang sedang kami hadapi. Kami menjadi orang-orang yang kurang percaya dan meragukan kemahakuasaan-Mu atas hidup kami. Dalam kehampaan hati, kami mohon ampunilah kami yang kurang mempercayai Engkau, yang meragukan janji pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Karena hati kami begitu kuat tertutup untuk dibaharui oleh firman-Mu. Kasihanilah kami. Yesus, pandanglah kami dalam cinta-Mu, sambutlah tangan kami dan bila Engkau mau, teguhkanlah percaya kami kepadamu
untuk membiarkan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas kehidupan anak-anak yang percaya kepada-Mu. Engkaulah dasar dan jangkar kehidupan yang kuat, tempat kami melakukan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini kami ada dan berkumpul di tempat ini, bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, beri kami hikmat, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah berjumpanya Yesus dengan orang yang sakit kusta oleh Matius, tidak disebutkan namanya, diceritakan oleh Matius sangat dramatis sekali. Bagi orang Yahudi, orang yang sakit kusta itu dipahami sebagai orang yang berdosa, orang yang kena hukuman Tuhan. Karena itu bagi orang Yahudi, orang yang sakit kusta itu tergolong orang yang najis. Nah, orang yang najis itu tidak boleh didekati. Karena kalau kita menyentuh orang itu, bersenggolan dengan orang itu, kita najis. Karena itu tidak ada orang yang mau dekat dengan orang najis dalam tradisi masyarakat Yahudi. Sehingga konsekuensi sosial yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini, mereka dipandang oleh masyarakat bahwa dia adalah orang yang berdosa, karena itu dia pantas mendapat hukuman dari Tuhan. Kemudian dia dikucilkan oleh masyarakat. Dia tidak boleh dekat dengan orang yang sehat. Dia dilarang untuk ikut ibadah-ibadah dan upacara-upacara keagamaan Yahudi. Karena orang yang najis tidak layak untuk membangun relasi dengan Tuhan dan sesamanya. Yang lebih ekstrim lagi, dia tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana hukuman sosial untuk orang yang sakit kusta dalam masyarakat Yahudi. Pada umumnya, saudara-saudara, orang yang sakit kusta yang distigma oleh masyarakat seperti itu, dicap oleh masyarakat yang seperti itu, karena keadaan yang seperti itu, ya kalau saya berpikir bahwa mungkin sisi manusiawinya sudah nggak ada lagi, membuat mereka akhirnya menjadi putus asa dan merasa bahwa hidup mereka tidak berguna dan tidak bermanfaat. Dan di zaman itu banyak orang yang sakit akhirnya mengambil keputusan untuk menghabisi hidupnya atau bunuh diri. Karena itu hukuman sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Dalam status yang seperti ini, Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang sakit kusta yang diceritakan oleh Matius itu datang atau berjumpa dengan Yesus. Dan Matius memberikan gambaran kepada kita
Dia bukan orang yang mudah putus asa, tetapi dia orang yang sakit yang memiliki pengharapan dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus itu dilihat oleh orang yang sakit kusta ini sebagai sebuah anugerah sekaligus kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu ketika kesempatan itu dilihat, maka dia pertama-tama melakukan adalah bersujud di hadapan Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Orang Yahudi kalau bilang tersungkur itu berarti bersujud di kaki, yang memegang kaki, seperti orang rebah gitu ya di bawah. Nah itu sebagai ungkapan apa? Sebagai ungkapan hormat. Hormat kepada orang yang dijumpai. Nah ketika dia melakukan itu adalah ungkapan hormat orang yang sakit kusta itu kepada Yesus, sekaligus Matius mengatakan kepada kita sebuah keyakinan dan kepercayaan dari si sakit kusta ini bahwa Yesus punya kuasa untuk menolong. Dan yang menarik dari si sakit kusta ini, Bapak Ibu, dengan keyakinan dan kepercayaan yang seperti itu, dia tidak memaksa dan tidak menuntut Yesus untuk menyembuhkan. Ini menarik. Dia tidak menuntut dan tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan dirinya. Tapi yang dia minta adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bukan sembuh, tapi tahirkan aku Tuhan. Jika Tuhan mau. Dia tidak minta kesembuhan, tapi yang dia minta adalah ditahirkan. Ditahirkan dari kenajisan. Ini bentuk sebuah doa. Ini bentuk sebuah pengakuan bahwa Yesus bisa menolong dirinya dan mengembalikan keadaan atau keberadaan sosialnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi yang bertahun-tahun harus dia tanggung. Dia berada di luar konteks masyarakat Yahudi. Karena itu ketika dia katakan, Tuhan tahirkan aku, sebenarnya dia mau bilang, Tuhan kembalikan aku dalam status sosialku sebagai seorang Yahudi yang bisa beribadah, yang bisa berkumpul bersama orang lain, bersekutu, yang bisa berelasi dengan orang lain seperti yang lainnya. Tahirkan aku Tuhan. Perkataan ini juga mengandung sebuah pengakuan dan sebuah keberanian dari si sakit kusta ini, bahwa apapun keputusan Tuhan, dia akan terima. Kadang kita nggak seperti, tidak berani seperti ini ketika berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong begini, tapi kita masih mikir, ragu-ragu dan sebagainya. Tapi orang yang sakit kusta ini tidak. Tahirkan aku Tuhan jika Engkau mau. Dia tidak menentukan harus disembuhkan oleh Yesus, tetapi dia menyerahkan keputusannya kepada Yesus. Yesus mau tahirkan atau tidak, itu keputusan Yesus. Yang dia katakan kepada Yesus adalah kemauannya agar dia menjadi tahir. Saya yakin bahwa ketika Yesus mendengar ini, Yesus tahu isi hatinya. Yesus juga tahu apa yang dipikirkan oleh si sakit kusta. Sehingga dengan respon yang ada dari Yesus, itu bentuk dari kepedulian dan compassion, belas kasihan Yesus kepada si sakit kusta. Yesus katakan kan di dalam ayat 3 ini, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus tidak hanya berkata, aku mau jadilah engkau tahir, tapi juga Yesus menyentuh orang itu.
Karena Matius menceritakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan itu yang dirindukan oleh si sakit kusta. Jamahan kasih Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir, secara otomatis saudara-saudara, ia yang tadinya najis menjadi tidak najis. Padahal secara umum, kalau orang menyentuh orang najis, maka dia najis. Tapi ketika Yesus menyentuh orang yang najis itu, si sakit kusta, Yesus sebenarnya mengatakan kepada semua orang yang ada di situ bahwa dia menolak pemahaman orang Yahudi yang mendiskriminasikan orang-orang yang sakit karena dianggap kena hukuman Tuhan. Yesus juga mengatakan kepada banyak orang bahwa yang terpenting dalam menjalani hidup bersama sesama adalah belas kasihan. Sebuah buku mengatakan Yesus menjamah yang tidak patut dijamah. Yesus mengasihi yang tidak patut dikasihi. Yesus mengampuni yang tidak patut diampuni. Belas kasihan Yesus ini menunjukkan kuasa Yesus sekaligus hikmat Yesus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang Tuhan lakukan. Tidak seperti manusia kan, katakan A, bisa dia lakukan B. Tapi Tuhan tidak. Dan itu sudah dikatakan oleh Alkitab sejak Kejadian. Berfirmanlah Tuhan, jadi terang, terang itu jadi. Jadi manusia, manusia itu jadi. Berlaku sampai hari ini. Apa yang Yesus lakukan, Tuhan lakukan, itulah yang Yesus. Apa yang Yesus katakan, itulah yang Yesus lakukan. Karena bagi Yesus, yang terpenting dalam hidup ini adalah melakukan kebaikan, bukan mempersoalkan status orang dia najis atau tidak, bukan mempersoalkan status orang dia orang berdosa atau tidak. Tapi yang terpenting bagi Yesus adalah melakukan kebaikan yang menunjukkan belas kasihan Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus katakan itu, ada pesan Yesus untuk orang yang sakit kusta ini. Ayat 4. Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Perintah ini, saudara-saudara, mau menyatakan kepada semua orang banyak yang ada di situ juga, dan termasuk di dalamnya orang yang sakit kusta. Karena pemahaman orang Yahudi, orang dikatakan tahir atau tidak, butuh legitimasi dari para imam. Karena itu Yesus perintahkan, kamu pergi sana ke para imam, ke bait Allah, kemudian persembahkanlah dirimu. Lakukan pengucapan syukur di sana. Perlihatkanlah dirimu, pergilah ke bait Allah, dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Saya menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Ayat 4 ini sangat kontekstual dengan sekarang. Ketika orang mengalami kegembiraan dan kesukacitaan, kadang perintah Yesus ini dilupakan. Yesus sebenarnya mengatakan kepada orang yang sakit kusta itu dalam terjemahan bebas begini, jangan bikin sensasi. Jangan buat sensasi dengan cerita-cerita yang banyak kepada banyak orang sehingga menjadi heboh. Tetapi pergi sana ke bait Allah, datang ke para imam, kemudian persembahkan korban di sana. Saya mencoba membandingkan Alkitab bahasa Indonesia, Yunani, dan bahasa
kita melihat akar kata itu, sangat terlihat. Persembahan yang dimaksud Yesus adalah persembahan korban syukur, sacrifice. Yesus mau orang sakit kusta itu setelah akhir tidak lalu heboh, tapi dia pergi ke bait Allah, perlihatkan kepada para imam dan memberikan persembahan korban syukur. Itu yang Yesus kehendaki untuk orang yang sakit kusta ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dari apa yang Yesus nyatakan ini, Yesus mau bilang kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa dirinya tidak melanggar hukum Taurat, karena dia menyuruh orang itu pergi ke bait Allah supaya dilegitimasi oleh para imam bahwa benar dia adalah orang yang dulu sakit sekarang sudah tahir, sebagai bukti bahwa dia yang adalah si sakit kusta sudah tahir. Juga mau menyatakan bahwa Yesus tidak merendahkan undang-undang yang berlaku dalam agama Yahudi. Itu maksud Yesus. Jadi mengandung dua pisau, kanan dan kiri. Dia menusuk tajam ke kanan dan dia menusuk tajam ke kiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dapat kita belajar dari firman Tuhan ini? Adakah dari kita mengalami hal yang sama seperti orang yang sakit kusta? Mengalami pergumulan yang panjang bertahun-tahun, bahkan sampai punya perasaan terkadang berada di ujung tanduk, tidak ada lagi pilihan. Beberapa orang sakit kusta yang bersama dengan dia bunuh diri, meninggalkan kehidupan mereka, meninggalkan anugerah Tuhan. Si sakit kusta menjadi contoh bagi kita. Mungkin kita juga mengalami banyak pergumulan yang mungkin tidak selesai-selesai, atau kita sedang bergumul sakit penyakit kita yang terus menghantui kita, atau mungkin kita berada dalam keadaan yang sedang terpuruk dengan kondisi ekonomi global saat ini. Resesi ekonomi mempengaruhi mentalitas orang. Kami berdua sering melakukan street retreat. Street retreat itu, Bapak Ibu, hanya jalan-jalan, tapi ada tujuan. Jalan-jalan untuk mengamati perilaku manusia, kemudian merefleksikannya sesuai dengan firman Tuhan, lalu melihat diri. Itu kita bisa lakukan setiap kali. Kalau Bapak Ibu mengalami kejenuhan, lakukanlah street retreat. Retreat jalan. Jalan saja. Tapi bukan hanya sekedar jalan, mengamati untuk belajar tentang hidup. Sekarang ini banyak orang menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah untuk sesuatu yang meletup-letup karena kondisi atau resesi ekonomi yang mempengaruhi mentalitasnya, atau karena mengalami kepedihan-kepedihan dalam diri yang tidak bisa diatasi, sehingga rasa sakit itu keluar tanpa dia sadari. Kita bisa belajar dari orang yang sakit kusta. Ia datang kepada Yesus dalam keparsaan, percaya pada Yesus. Ia tidak menuntut Yesus, ia tidak menyalahkan Yesus, tapi ia datang dalam kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau, doanya tidak egois, doanya tidak berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi doanya mengandung kepasrahan pada kehendak Tuhan. Dia sujud bukan hanya secara fisik, tubuhnya sujud, tetapi hati pikirannya sujud kepada Tuhan. Ketika Tuhan mau, maka bukan hanya firman itu yang keluar dari mulut Tuhan, tapi jamahan tangan Tuhan itu
membuat ia menjadi kuat. Kalau kita dalam keadaan seperti orang sakit kusta, percayalah bahwa ketika kita pasrah, maka Tuhan menjamah saudara dan menjamah saya. Ketika kita bersedia datang kepada Tuhan dalam doa yang sama seperti orang yang sakit kusta ini, kita punya keberanian untuk menyatakan percaya pada keputusan Tuhan. Itu keberanian orang si sakit kusta. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius mengingatkan kepada kita kecenderungan umum orang yang kalau sedang senang, bersuka cita, bergembira, saking senangnya, saking gembiranya, saking sukacitanya, lupa mengucap syukur pada Tuhan. Saking senangnya cerita kepada banyak orang, tapi lupa datang kepada Tuhan, tapi lupa dengan pertolongan Tuhan. Terlepas dari persoalan, lupa bahwa Tuhanlah penolong. Bahkan yang lebih ekstrim ini zaman sekarang ini kan orang punya nilai yang umum. Media sosial ini kan kadang membentuk mentalitas orang suka pamer. Segala sesuatu dipamerkan, diceritakan di media sosial. Berdoa pun sampai di media sosial. Enggak kepada Tuhan, ke media sosial berdoanya. Saking senangnya, saking gembiranya. Tapi melalui firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan kita datang kepada Tuhan, bersyukur, mempersembahkan korban syukur, datang kepada hamba Tuhan, berdoa bersama-sama hamba Tuhan sebagai representasi hadirnya Allah di tengah-tengah umatnya. Bukan membuat sensasi, bukan membuat kehebohan, agar orang-orang terkagum dengan kita dan tidak melihat Tuhan yang sebenarnya bekerja atas kegembiraan dan sukacita yang kita miliki. Kita bisa belajar dari orang yang sakit kusta ini, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, bukan diwujudkan dalam kata-kata, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Ketiga, saudara-saudara, mari kita meneladani perbuatan Yesus. Yesus tidak pernah mendiskriminasi orang, membanding-bandingkan orang. Yesus tidak pernah begitu. Siapapun kita, mau seorang pelayan, mau seorang Kristen, enggak boleh kita seperti itu. Membanding-bandingkan orang, mendiskriminasi orang, apalagi Yesus tidak pernah melakukan itu. Orang sakit kusta yang dianggap najis saja Yesus berat mau menjamah. Lalu kita, apa? Kenapa kita begitu? Mendiskriminasi orang. Apa kuasa kita atas orang itu sehingga terjadi diskriminasi? Yesus sudah memberikan contoh pada kita. Apapun status sosial orang, kita harus tetap melakukan kebaikan. Kita harus mendemonstrasikan iman, Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang kasih Tuhan kepada kita. Menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Yesus, dengan jelas Matius katakan, berbuat baik itu lebih penting daripada mempersoalkan status orang, kenajisan orang, sakit penyakit orang, keadaan sosial orang. Itu nggak penting. Yang penting bagi Yesus adalah melakukan kebaikan kepada siapapun. Mari Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan ini. 3 hal ini kita diajar. Melalui baptisan hari ini, orang tua punya tanggung jawab mendidik anak supaya menjadi anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak yang selalu mau belajar untuk tidak egois dalam doa-doa termasuk
kasih Tuhan. Menghadirkan anak ataupun mendidik anak untuk meneladani kehidupan orang tuanya. Bagaimana caranya? Orang tua dulu yang menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, sehingga mereka dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam sakramen baptisan, penetapan baptisan. Dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjian. Sakramen baptisan dilayangkan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selang. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayangkan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa menunjukkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak menunjukkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menunjukkan bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Saudara-saudara, pada kesempatan ini keluarga telah meminta dan diterima sebagai secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang
Ya Bapa Maha Kudus, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu. Oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Tuhannya dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus, penghibur dan pembarui hidupnya, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan berikut untuk orang tua dan para saksi. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga? Dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut. Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara
wajib beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat dan sebagai saksi dari saudara keluarga Bapak Krisnova, Ricardo, dan keluarga Poli Setiawan? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi dengan mengaku menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Coba dipersilakan duduk, Pak Kris, orang tua dan nanti tetap berdiri. Dengan sukacita aku menimba air dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini. Misya Leticia, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
keputusan-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Dan ketika Engkau mengantar keluarga ini untuk membaptis anak mereka, adalah bagian dari keputusan-Mu yang menggerakkan hati mereka untuk membawa anak mereka mengalami pendidikan iman, percaya kepada-Mu, dan belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Terima kasih atas perbuatan-Mu bagi keluarga ini. Dan kiranya Tuhan memberkati serta menolong keluarga ini, keluarga Boy Setiawan dan keluarga Christopher Ricardo, untuk mereka dapat membina, mendidik, dan menjaga anak kekasih Michelle Leticia menjadi pribadi yang hidup takut Tuhan dalam masa-masa pertumbuhannya, dari kecil, remaja, pemuda, dan mengambil keputusan untuk dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Berkatilah orang tua ini, berikanlah kepada mereka hikmat agar mereka mampu menjadi teladan bagi anak-anak dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam persekutuan hidup bergereja, kami bersuka cita karena Tuhan Engkau menghadirkan bagi umat Tuhan di tempat ini seorang pribadi yang bersedia untuk datang kepada Tuhan, mengalami kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami dalam hidup bersekutu juga menjaga serta menolong agar ia bertumbuh dengan tengah kehidupan persekutuan melalui lingkup kategorial. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Pergumulan yang belum usai bagi kami saat ini adalah ketika kami harus berperang untuk hal yang tidak terlihat oleh kasat mata kami, tetapi yang mengajarkan kami tentang kehidupan yang harus teratur, kehidupan yang harus selalu berserah dan bergantung pada Tuhan, kehidupan yang harus belajar tentang hidup kesederhanaan melalui Kristus yang sederhana tetapi berhikmat. Kami memohon Tuhan bergumul bersama-sama dengan kami selaku bangsa. Ketika pemerintah saat ini merencanakan dan menjalankan vaksin untuk mengatasi pergumulan bersama ini, mari Tuhan, Engkau menolong kami sebagai warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang mendukung program pemerintah, sehingga persoalan ini dapat kami selesaikan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami dapat merasakan kelegaan di tengah-tengah pergumulan ini. Kami mohon Tuhan, Kau menolong setiap pimpinan bangsa kami, agar mereka tidak hanya membangun narasi-narasi, tetapi mereka senantiasa membangun kehidupan bermasyarakat bernegara yang senantiasa membangun kepedulian satu dengan yang lain, dengan tidak melihat perbedaan-perbedaan, tetapi melihat kebersamaan dalam hidup berbangsa dan
bernegara. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menolong kami meskipun di tengah-tengah kondisi saat ini, untuk kami tetap melakukan tugas panggilan kami. Dan kami meyakini kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Sehingga Tuhan mampukan kami untuk terus menyaksikan kemurahan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kami yang diselenggarakan oleh gereja ini. Karena itu kami menyerahkan para pelayan Tuhan, Diaken, Penatua, pengurus kelembagaan, komisi-komisi, Tuhan berkati. Jauhkan dari keegoisan, jauhkan dari kepentingan diri, tetapi senantiasa memikirkan kemajuan pelayanan ini dengan menundukkan diri untuk tetap berada, melakukan kehendak dan perintah, mengembangkan kasih di dalam pelayanan, dan senantiasa hidup membangun relasi yang tulus dengan sesama pelayan, sehingga kami mengalami kemajuan di dalam kehidupan bergereja kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tolong mereka Tuhan, di tengah kelemahan mereka tetap memiliki pengharapan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan selalu mendampingi mereka. Berikan kepada kami kesempatan untuk menjumpai mereka dengan cara kami yang Tuhan perkenankan, dan selalu mendoakan mereka dalam doa-doa kami, sehingga mereka selalu dikuatkan dan mereka senantiasa melihat kepedulian Tuhan lewat kepedulian yang kami nyatakan kepada mereka. Keluarga-keluarga yang mendampingi mereka, biarlah Tuhan tolong agar memiliki kesabaran dalam mendampingi dan menjaga serta merawat akan saudara-saudara kami yang mengalami kondisi tubuh yang lemah. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan ekonomi, mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang berkumpul dengan pergumulan pribadi dan keluarga, Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu merangkul mereka supaya mereka selalu berharap kepada Tuhan, dan mereka senantiasa melihat kemurahan Tuhan, sehingga perjuangan yang mereka lakukan, mereka rasakan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Karena itu kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dengan pertambahan usia, kesuksesan, keberhasilan dalam bekerja, dalam studi. Biarlah keberhasilan dan kesuksesan itu menolong mereka untuk melihat bahwa buah dari sebuah ketekunan adalah kegembiraan dan sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah sukacita yang mereka miliki senantiasa mereka saksikan kepada setiap orang yang mereka jumpai melalui perilaku yang dapat menjadi teladan dan contoh yang baik. Berkatilah mereka Tuhan, agar mereka senantiasa menceritakan kemurahan-Mu dimanapun mereka berada. Kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami juga dengan segala apa yang kami rencanakan ke depan. Berilah kami hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, supaya kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun kami sadar bahwa terkadang kami mengalami kegagalan-kegagalan, tetapi kami meyakini bahwa Engkau akan senantiasa membangkitkan semangat kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang terjadi, kami selalu meyakini dan mensyukuri bahwa ada maksud dan kehendak Tuhan yang memproses kami untuk belajar tentang hidup ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bermohon kepada-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami.
nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah memberi persembahan, memberi dengan hati yang penuh syukur. Sebagai dasar persembahan kita pagi hari ini dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku akan menunggu-nunggu. Dan jemaat kita memuji Tuhan dari jemaat 294 kisah yang kedua, beribu hijab kepada Tuhan. Dan ketika saat ini kami membawa persembahan, semua ini adalah tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan dan hidup kami, agar berguna bagi pelayanan kasih yang memuliakan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena rancangan Tuhan bagi saudara adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Wartakan itu kepada dunia dalam kata dan karyamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.